Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan bacaan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam kelas 10 semester Gasal tingkat SMA atau MA dengan tema Perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah. Yang pertama adalah kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, kota Madinah dikenal dengan nama Yastrib, terletak 300 mil di sebelah utara kota Makkah. Yastrib menjadi pusat pertanian dan juga perkebunan yang menarik banyak penduduk untuk berpindah ke sana. Penduduk Yastrib dikenal dengan keheterogenannya dibandingkan dengan penduduk Makkah. Hal ini karena penduduk Yastrib terdiri dari berbagai suku, etnis, dan juga kepercayaan, sehingga masing-masing dari mereka memiliki tradisi dan juga adat istiadat yang berbeda-beda. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Yastrib dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama suku Aus dan Khazraj, yang kedua kaum Yahudi, dan yang ketiga adalah kaum musyrikin. Adapun kebiasaan dan keadaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam adalah sebagai berikut. Masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam sering melakukan praktik riba, kemudian sering bertikai, dan akibat pertikaian tersebut maka terjadilah peperangan antar suku. Kemudian masyarakat Madinah sebelum Islam juga suka sekali mengadu domba. Kemudian dalam hal perekonomian, masyarakat Madinah sebelum Islam menggantungkan penghasilannya pada bertani. Perekonomiannya banyak didapatkan dari hasil pertanian dan perkebunan. Tanahnya yang subur membuat komoditas pertaniannya melimpah. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yakni substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Dalam melaksanakan dakwahnya di Madinah, Rasulullah menerapkan substansi dan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah Masjid Quba. Yang kedua adalah mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah. Yang ketiga adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah kaum pendatang dari Makkah dan kaum Ansor adalah kaum dari Madinah yang menerima kedatangan kaum Muhajirin. Yang keempat adalah penanaman nilai-nilai moral, seperti tentang adab, berkasih sayang, kemudian bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Yang kelima adalah membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Quraidah. Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Ada 2 faktor yang menyebabkan dakwah Rasulullah mudah diterima di Madinah, yaitu yang pertama, penduduk Yastrib telah terlebih dahulu memahami tentang agama-agama ketuhanan. Dan yang kedua adalah penduduk Yastrib mendambakan seorang pemimpin yang dapat mempersatukan suku-suku yang telah lama bermusuhan. Jadi tidak heran bila kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah mudah untuk diterima oleh masyarakat Madinah itu sendiri. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama adalah Piagam Madinah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan juga negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor, kemudian menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam untuk bekerja sama dalam hal perdamaian berdasarkan dengan peraturan umum,
serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Yang kedua adalah terjadinya Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Perang Badar merupakan peristiwa perang yang pertama kali dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang, dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Namun atas kuasa dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, melalui perantara hujan, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam Perang Badar. Yang kedua adalah Perang Uhud. Berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil menang. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur dengan harta rampasan perang atau ghanimah, sehingga mereka berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. Perintah Rasulullah untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud tidak lagi dihiraukan. Akibatnya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketaatan kepada pemimpin sangat diutamakan demi tercapainya tujuan bersama. Yang selanjutnya adalah Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Perang ini dilakukan dengan strategi membuat parit untuk mengelabuhi musuh yang mengepung, yang merupakan usulan dari sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW melaksanakan rencana tersebut dan beliau mempercayakan kepada 10 orang untuk mengambil parit seluas 40 hasta. Peristiwa ini menandakan keluhuran budi Rasulullah yang mau menerima usulan dari orang lain dan ketaatan dari para sahabat terhadap apa yang diperintahkan oleh pemimpin kepadanya. Akhirnya, kaum kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari, kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah, sehingga pada akhirnya Allah memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin dengan menurunkan hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan kaum kafir Quraisy. Nah, demikianlah pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada Perang Ahzab. Yang selanjutnya adalah Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini adalah perjanjian yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Adapun Perjanjian Hudaybiyah mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Kemudian yang kedua, keduanya antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang ketiga, orang Islam lari ke Mekkah atau menjadi murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Makkah yang lari ke Madinah untuk masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Dan yang kelima, kaum muslimin tidak jadi melaksanakan umroh tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Ibroh atau hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran SKI hari ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dalam mempertahankan dan juga mendakwahkan Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai suri tauladan dan pengingat bagi diri untuk selalu bersyukur atas nikmat iman Islam yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Oke, yang selanjutnya adalah sesi latihan soal. Silahkan masing-masing siswa mengerjakan soal yang telah tertera di layar. Kemudian kumpulkan hasil pekerjaan kalian kepada guru di pertemuan berikutnya. Sekian dulu materi pembelajaran SKI kita pada kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.